Halo anak-anak kami seluruhnya, salam sehat dan selamat berjumpa kembali anak-anak kami. Pada kali ini kita akan membahas materi fisika atau materi IPA terpadu untuk kelas 8. Namun sebelumnya sambut salam dari saya, salam sains dan juga salam SFD, semangat fraternitas Dina. Burung nuri, burung merak, adapun materi kita akan membahas tentang konsep gerak. Namun sebelumnya perkenalkan, saya Bertuan B. Silalahi atau inisialnya adalah Pak BT akan menjelaskan materi kita kali ini yaitu tentang konsep gerak. Apakah sudah siap? Mari ikuti penjelasan berikut ini. Baik, jika berbicara tentang konsep gerak, tidak asing bagi kita. Ketika kita berjalan, itu juga sudah dikatakan bergerak. Ketika kita melihat hewan berlari atau ketika benda berpindah, itu juga dikatakan bergerak. Nah, bukan berarti hanya makhluk hidup saja yang melakukan gerak, benda mati pun melakukan gerak. Kalau ditanya apa sih gerak itu? Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap acuan tertentu. Atau bisa juga dikatakan perubahan posisi yang dialami suatu benda, itu juga dikatakan benda bergerak. Nah, gerak juga bisa saja dikatakan benda dapat dikatakan bergerak, benda dapat juga dikatakan tidak bergerak. Itu dinamakan dengan gerak relatif. Demikian juga keadaan sebuah benda yang sebenarnya diam tetapi tampak seolah-olah bergerak. Itu dikatakan dengan gerak semu. Bisa kita lihat contohnya ketika kita melihat matahari, seolah-olah matahari tersebut bergerak, padahal yang bergerak adalah bumi kita. Jadi itu yang dinamakan dengan gerak semu. Menurut bentuk lintasannya, gerak dibedakan menjadi 3, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, di mana lintasannya berbentuk lingkaran, kemudian gerak parabola, di mana lintasannya berbentuk parabola. Namun untuk kali ini kita fokuskan nanti untuk pembahasan tentang gerak lurus. Nah, istilah yang perlu anak-anak kami ketahui yaitu titik acuan adalah titik yang digunakan untuk menentukan keadaan gerak suatu benda. Kemudian benda diam adalah benda yang kedudukan atau posisi tetap terhadap titik acuan tertentu. Kemudian posisi itu sama dengan kedudukan, adalah letak suatu benda pada suatu tertentu terhadap suatu acuan. Selanjutnya kita membahas tentang besaran-besaran yang ada pada gerak lurus. Karena kita fokuskan kepada materi gerak lurus, maka kita membahas besarannya. Pertama, ada jarak dan perpindahan yang dihasilkan dari setiap benda yang bergerak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda dalam selang waktu tertentu, biasanya disimbolkan dengan S atau diambil dari singkatan space. Maka jika ada beberapa lintasan, tinggal menjumlahkan untuk menentukan besar jaraknya. Itu S sama dengan S1 ditambah S2 tambah seterusnya. Yang kedua ada perpindahan, adalah perubahan posisi benda dalam selang waktu tertentu. Atau delta X sama dengan X2 dikurang X1, di mana delta itu adalah menyatakan perubahan. Selanjutnya kita berbicara tentang kelajuan dan kecepatan. Ini juga berhubungan dengan jarak dan perpindahan. Jika berbicara tentang kelajuan adalah jarak ditempuh benda tiap satuan waktu, di mana rumusnya adalah P sama dengan S per T. Nah, sebelumnya S itu adalah jarak, T di sini adalah time atau waktu, P di sini adalah kelajuan. Kemudian yang kedua adalah kecepatan, yaitu perpindahan yang dialami benda tiap satuan waktu, di mana rumusnya adalah P tanda panah ada di atas sama dengan delta X per T, di mana seperti sebelumnya delta X adalah perubahan posisi. Nah, apa yang membedakan simbolnya?
Kalau kecepatan, V-nya ada tanda panah di atas yang menandakan atau yang berarti bahwa kecepatan memiliki arah. Jadi tanda panah di atas V adalah bahwa kecepatan memiliki arah. Nah, demikian juga untuk perpindahan dan jarak. Apa yang membedakan? Perpindahan memiliki arah, sedangkan jarak tidak memiliki arah. Artinya, jarak tidak memperhitungkan arahnya, tapi perpindahan memperhitungkan arahnya. Kalau dia ke kanan, kemudian kalau dia ke kiri, itu diperhitungkan. Itu dia perpindahan. Oke, selanjutnya besaran percepatan, yaitu perubahan kecepatan benda terhadap tiap satuan waktu. Atau dirumuskan A sama dengan delta P per delta T, di mana delta P adalah P2 dikurang P1 atau perubahan kecepatan. Kemudian delta T adalah T2 dikurang T1. Itu dia besaran-besaran di dalam percepatan. Nah, A ini diambil dari kata acceleration, makanya disimbolkan dengan huruf A. Oke, demikian penjelasan sekilas atau tentang konsep gerak. Anak-anak kami sebagai bahan untuk atau sebagai kuis, boleh dituliskan nanti di kolom komentar apakah satuan kecepatan dan juga percepatan. Bagi yang menemukan jawaban ini silahkan diketikkan di kolom komentar. Demikian pembelajaran kita kali ini melalui penjelasan saya atau penjelasan Bapak terkait dengan konsep gerak. Semoga menambah wawasan anak-anak kami. Silahkan mengerjakan link Google Form yang ada di LMS kita untuk menentukan sejauh mana pemahaman yang sudah anak-anak kami dapatkan. Bapak akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan salam SFD, semangat fraternitas Dina, dan juga salam sains.